Suamiku mengunci pintu depan dari luar, mengatakan ia akan pergi untuk perjalanan dinas. Begitu mobilnya menghilang, anak tiriku, yang kukira lumpuh total, tiba-tiba bangkit dari kursi rodanya dan mematikan katup gas. Anak itu menatapku lekat-lekat dan berbisik, "Jangan berteriak, Bu. Ayah sengaja mencoba membakar kita hidup-hidup." Sebelum video ini dimulai, beritahu kami di kolom komentar dari negara mana Anda menonton. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe. Di suatu pagi yang tenang, keheningan di kawasan perumahan elit itu pecah oleh suara mesin halus sebuah sedan Mercedes hitam. Suamiku, Baskara, mengenakan kemeja biru langit yang disetrika sempurna tanpa satu pun kerutan. Aroma parfum mahalnya, campuran cendana dan sitrus, masih menguar di udara, menciptakan ilusi rasa aman yang selama ini menyelimutiku. "Ingat pesanku, kan, Anissa, sayangku?" Baskara berkata dengan lembut sambil menyingkirkan sehelai rambut dari dahiku. Tangannya hangat. Sentuhannya selalu membuatku merasa seperti wanita paling beruntung di dunia. "Perjalanan dinas ke Surabaya ini hanya 3 hari. Jangan kemana-mana, ya. Dengan kondisi Bima, sulit untuk membawanya jalan-jalan, dan aku khawatir kalau kamu sendirian." Aku mengangguk patuh. "Iya, Mas. Aku akan menjaga Bima baik-baik di rumah. Hati-hati di jalan." "Baiklah." Baskara tersenyum. Senyum yang sama yang membuatku jatuh cinta 2 tahun lalu. Seorang pria tampan, kaya raya, dan sukses yang membangun usahanya sendiri, ingin menikahi wanita biasa sepertiku. Ia melirik ke arah teras, tempat Bima duduk tak bergerak di kursi rodanya. Anak tiriku itu berusia 10 tahun, tetapi tubuhnya mungil seperti anak 7 tahun. Kepala Bima terkulai ke kiri. Setetes air liur perlahan mengalir, membasahi kerah kemejanya yang longgar. Tatapan matanya kosong, seolah menembus cakrawala. Dokter mengatakan otaknya mengalami kerusakan parah akibat kecelakaan yang merenggut nyawa ibu kandungnya 5 tahun lalu. Anak itu menderita kelumpuhan total, tidak bisa bicara, dan hanya merespons dengan kedipan mata yang tidak teratur. "Tolong jaga Bima baik-baik. Dia satu-satunya peninggalan dari almarhumah." Baskara berkata dengan nada yang tiba-tiba berat, menyiratkan duka mendalam seorang ayah. "Tentu saja, Mas. Aku mencintai Bima seperti anakku sendiri," jawabku tulus. Baskara memberiku ciuman panjang di pipi lalu masuk ke mobilnya. Jendelanya perlahan turun. "Oh, iya, pintu depan sudah kukunci dari luar, sayang. Kemarin ada berita perampokan di blok sebelah. Kunci cadangannya ada di laci mejaku, tapi kuncinya agak seret, jadi lebih baik jangan dibuka kecuali darurat. Begini aku jadi lebih tenang saat bekerja." Tanpa menunggu jawabanku, ia mengemudikan mobilnya menuju gerbang tinggi yang memisahkan rumah megah kami dari dunia luar. Aku mendengarnya turun sejenak, melilitkan rantai baja tebal di gerbang besi, diikuti oleh bunyi klik dari gembok besar yang berat saat dikunci. Mobil itu menyala dan menghilang di tikungan jalan. Sunyi. Begitu Baskara pergi, rumah raksasa ini terasa menyesakan. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mengusir perasaan cemas aneh yang tiba-tiba menekan dadaku. Mungkin ini hanya sindrom perpisahan sementara. Wajar jika seorang istri merasa kesepian saat suaminya pergi dinas. Aku berbalik dan menghampiri Bima. "Ayo nak, kita masuk." Udaranya mulai dingin. Bima tidak merespons. Matanya masih terpaku pada gerbang yang baru saja dikunci ayahnya. Aku mendorong kursi rodanya ke ruang tamu yang luas dan ber-AC. Lantai marmer yang dingin memantulkan siluet kami. Seorang ibu tiri muda dan seorang anak yang terperangkap di dalam tubuhnya sendiri. Jam menunjukkan pukul 10 pagi. Rutinitas pun dimulai. Mengganti popok Bima, menyuapinya bubur, dan membacakan buku cerita bergambar. Baskara sangat ketat soal jadwal Bima. Ia tidak mengizinkan kami mempekerjakan perawat dengan alasan privasi. "Aku tidak mau orang asing melihat penderitaan anakku," katanya suatu kali. Sekitar pukul 11, saat aku sedang membacakan cerita tentang satria dan naga, hidungku mencium bau aneh. Sangat samar, seperti bau telur busuk yang terbawa angin, bercampur dengan pengharum ruangan lavender yang biasa kami gunakan. Aku berhenti membaca. "Bima, kamu buang air besar, ya?" Tanyaku refleks, padahal aku baru mengganti popoknya 1 jam yang lalu.
Aku memeriksa popoknya. Bersih. Aku bangkit dan berjalan mengelilingi ruang tamu. Bau itu datang dan pergi. Instingku mengatakan baunya berasal dari dapur yang terhubung dengan ruang makan. Tetapi saat aku mendekat, semuanya tampak normal. Kompor induksi canggih itu mati. Knopnya berada di posisi off. Mungkin cuma perasaanku saja, Bima, gumamku pada diriku sendiri. Aku teringat ucapan Baskara sambil tertawa. Kamu itu kadang-kadang suka berlebihan. Lupa mengunci keran air atau kehilangan kunci. Makanya aku harus selalu menjagamu. Ya, mungkin aku memang berlebihan. Atau mungkin bau dari saluran pembuangan di luar masuk melalui ventilasi. Aku kembali ke sofa dan melanjutkan membaca, tetapi sekitar 15 menit kemudian, kepalaku mulai terasa berat. Rasa sakit yang samar muncul di pelipis kananku dan menjalar hingga ke belakang mata. Rasa kantuk yang tidak wajar mulai menyerangku. Kelopak mataku terasa panas dan sangat sulit untuk tetap terbuka. Aneh. Padahal semalam aku tidur nyenyak. Aku melirik Bima. Anak itu masih tidak bergerak, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Lengannya, yang biasanya terkulai lemas, kini mengepal erat. Pasti kejang otot, pikirku. Dokter bilang kekakuan otot itu hal biasa. Ibu ambil minum dulu, ya. Haus sekali. Kataku pada Bima. Suaraku bahkan terdengar serak. Aku memaksa diriku bangkit. Lantai sekarang terasa bergoyang. Penglihatanku sedikit kabur. Bau itu tidak lagi samar. Kini sangat menyengat, menusuk hidung dan menancap jauh di tenggorokan. Ini jelas bukan bau saluran pembuangan. Ini bau gas. Merasakan firasat buruk menjalari tubuhku, aku menyeret langkahku yang goyah ke dapur. Aku harus memeriksa tabung gas di lemari bawah kompor. Jantungku berdebar kencang. Tanganku gemetar saat meraih gagang lemari. Saat aku membuka pintunya, desisan lembut terdengar mengerikan di telingaku. Bau gas yang pekat menghantam wajahku. Katupnya terlihat miring. Seolah tidak terpasang dengan benar, atau sengaja dilonggarkan. Ya Tuhan! Pekiku sambil menahan napas. Aku mengulurkan tangan untuk memutar katup, mencabutnya, atau melakukan apa saja untuk menghentikan desisan mematikan itu, tetapi kepalaku berputar hebat. Tubuhku oleng dan kakiku berubah menjadi seperti jeli. Aku ambruk ke lantai dapur yang dingin. Aku bisa merasakan oksigen di paru-paruku terkuras dengan cepat. Kegelapan mulai merayap dari tepi penglihatanku. Dalam kesadaranku yang memudar, aku teringat Bima. Bima masih di ruang tamu. Aku harus menyelamatkannya. Tapi aku bahkan tidak bisa menggerakkan satu jari pun. Aku terbaring tak berdaya, menunggu kematian menjemputku dalam bentuk ledakan atau keracunan. Tepat sebelum mataku tertutup sepenuhnya, aku mendengar suara roda kursi roda berderit di lantai. Lalu aku mendengar langkah kaki. Bukan langkah yang terseret-seret, melainkan langkah yang tegas, cepat, dan mantap. Sebuah bayangan menaungiku. Baskara kembali. Aku memaksa kelopak mataku terbuka sedikit. Siluet itu membungkuk di atas katup gas. Tangannya bergerak cekatan, memutar katup hingga terlepas dengan bunyi klik yang kering, lalu melemparkannya jauh-jauh. Suara desisan itu berhenti. Siluet itu berbalik dan menatapku. Itu Bima. Anak yang seharusnya lumpuh total itu kini berdiri di hadapanku, menatapku dengan ekspresi dingin dan tajam. Tidak ada lagi air liur atau leher yang miring. Bibirnya bergerak, membisikkan kata-kata yang menggema di lantai marmer, dan membekukan darahku. Tahan napas, Bu. Ayah tidak lupa. Dia sengaja mau membunuh kita hari ini. Udara segar menyerbu paru-paruku, membuatku terbatuk hebat hingga air mataku keluar. Dadaku sakit seperti dihantam palu godam dari dalam, tapi rasa sakit itu adalah bukti bahwa aku masih hidup. Aku mencoba bangkit, bertumpu pada sikuku yang masih gemetar. Pemandangan di depanku menentang semua logika. Jendela-jendela besar di ruang tamu dan dapur kini terbuka lebar. Angin kencang masuk, menyapu bersih bau gas yang beberapa menit lalu nyaris membunuhku, dan di sana, sebuah siluet kecil berdiri di atas kursi meja makan. Bima, anak yang selama 2 tahun terakhir ku gendong, ku bawa ke kamar mandi, dan ku suapi. Kini dengan tangannya yang kecil namun mantap,
sedang menyetel kipas angin dinding ke kecepatan tertinggi untuk mempercepat sirkulasi udara. Gerakannya terampil dan penuh perhitungan, sama sekali tidak seperti anak dengan gangguan motorik. Bima, panggilku lirih. Suaraku masih serak, tenggorokanku kering dan sakit. Ia menoleh. Tatapan kosong dan rahang miring yang kulihat setiap hari telah lenyap. Wajahnya kini serius, dengan kening berkerut, menatapku dengan kedewasaan yang mengerikan untuk anak seusianya. Ia melompat dari kursi dengan pendaratan sempurna dan berjalan cepat ke kulkas. Ia mengambil sebotol air mineral dingin, membukanya, dan berlutut di sampingku. Minum, Bu. Pelan-pelan. Kalau sekaligus nanti muntah. Ia memerintah. Nada bicaranya tegas, tenang, dan sangat jelas. Tidak ada suara terbata-bata atau menggumam. Tanganku yang memegang botol bergetar hebat. Aku menatapnya seolah melihat hantu. Apakah gas ini membuatku berhalusinasi? Apa aku sudah mati? Apakah ini alam baka? Kamu bisa jalan? Tanyaku terbata-bata setelah menelan seteguk air. Sejak kapan? Bagaimana bisa? Bima tidak menjawab. Ia bangkit, berjalan ke dapur, dan kembali membawa sesuatu di tangannya. Selang dan katup gas yang baru saja ia lepas. Fokus ke sini, Bu. Pertanyaan tentang kakiku bisa nanti, tapi nyawa kita, katanya dengan dingin. Ia mendekatkan ujung selang ke wajahku. Lihat ini. Jari telunjuknya yang mungil menunjuk ke klem logam. Klem ini bukan aus atau longgar karena tua. Lihat goresan baru di sekrupnya. Seseorang sengaja melonggarkannya dengan obeng minus. Dan packing karet di dalam katup ini hilang. Aku menyipitkan mata, mencoba memahami kata-katanya di tengah pusing yang masih tersisa. Jadi, maksudmu ayah lupa memasangnya dengan benar. Bima mendengus. Senyum sinis yang belum pernah kulihat sebelumnya terukir di bibir wajah polosnya. Ayah tidak pernah lupa apapun, Bu. Dia seorang arsitek perfeksionis. Satu buku saja miring di rak bukunya bisa membuatnya kesal. Apa menurut ibu logis jika dia melupakan sesuatu yang menyangkut nyawa anak dan istrinya? Jantungku berdetak lebih kencang, bukan lagi karena gas, melainkan karena kengerian sedingin es yang merayap di punggungku. Jadi, ini disengaja? Kebocoran gas, pintu yang dikunci dari luar. Dan dia melarang ibu keluar rumah demi keamanan. Setelah memastikan semua jendela tertutup sebelum pergi, Bima memaparkan fakta-fakta itu seperti seorang detektif berpengalaman. Jika aku benar-benar lumpuh seperti yang dia kira, dan ibu pingsan karena gas, satu percikan kecil dari motor kulkas atau saklar lampu sudah cukup untuk meledakkan rumah ini. Boom! Bima menatapku lekat. Semua orang akan mengira itu kecelakaan. Kelalaian seorang ibu rumah tangga yang lupa mematikan gas. Ayah akan kembali, menangis di depan wartawan, lalu mencairkan uang asuransi jiwa ibu yang baru diperpanjang bulan lalu. Aku menggelengkan kepala dengan keras. Air mata mulai mengalir. Penyangkalan adalah benteng pertahanan terakhirku. Tidak, Bima. Baskara mencintaiku. Dia suami yang baik. Dia merawatmu sendirian selama bertahun-tahun bahkan sebelum bertemu denganku. Bukan merawat, Bu. Potong Bima kasar. Suaranya bergetar karena amarah yang terpendam. Dia mengurungku. Bima mundur selangkah dan menatap kedua kakinya. Aku tidak pernah lumpuh karena kecelakaan itu. Kakiku memang patah, ya? Tapi setahun setelah ibu meninggal, kakiku sudah sembuh total. Tapi aku sadar, jika aku terlihat sehat dan pintar, nasibku akan sama seperti ibu. Apa maksudmu? Bisikku ngeri. Ibu tidak meninggal karena kecelakaan lalu lintas. Rem mobilnya blong karena selangnya dipotong. Aku ada di kursi belakang. Aku melihat ayah mengutak-atik sesuatu di bawah mobil sebelum kami berangkat. Aku selamat, tapi ibu tidak. Bima menarik napas dalam deep. Sejak hari itu, aku memutuskan untuk pura-pura mati. Aku menjadi boneka cacat yang tidak berbahaya. Karena seorang pembunuh tidak akan tertarik pada seonggok sayuran hidup, kan? Aku menutup mulut dengan tanganku. Tubuhku bergetar hebat. Cerita itu terlalu mengerikan untuk dipercaya.
Tetapi potongan-potongan puzzle mulai tersusun di kepalaku. Sikap Baskara yang terkadang terlalu protektif, larangannya agar aku tidak bekerja, caranya yang halus mengisolasiku dari teman-temanku. Tiba-tiba, dering telepon memecah ketegangan di antara kami. Suara itu berasal dari ponselku di atas meja ruang tamu. Bima dengan cepat menoleh ke arahnya. Layarnya menyala, menampilkan nama kontak yang sekarang terasa seperti sebuah ironi, suamiku sayang. Wajah Bima memucat, tetapi matanya berkilat waspada. Dalam sekejap, ia benar-benar berlari. Melompat ke kursi rodanya, membungkukkan badannya, memiringkan kepalanya ke kiri, dan menjatuhkan rahangnya. Dalam hitungan detik, sosok jenius yang dingin itu lenyap. Bima kembali menjadi anak lumpuh yang tak berdaya. "Angkat, Bu." Bima berbisik, bibirnya nyaris tak bergerak. Suaranya sangat rendah karena gigi yang terkatup, tetapi penuh wibawa. "Angkat sekarang. Jangan menangis. Jangan gemetar. Kalau dia curiga sedikit saja kita baik-baik saja, dia akan putar balik dan menghabisi kita dengan tangannya sendiri." Telepon itu terus berdering, menuntut jawaban. Tanganku terulur untuk mengambilnya. Layarnya berkedip seperti hitungan mundur menuju akhir hidupku. Aku menatap Bima. Ia mengedipkan matanya sekali. Sinyal rahasia baru kami. Aku menekan tombol hijau, menempelkan benda dingin itu ke telingaku, mencoba menelan isak tangis yang sudah sampai di tenggorokan. "Halo, Anissa?" Suara bariton Baskara terdengar dari seberang. Begitu hangat, menenangkan, dan mematikan. "Kamu baik-baik saja? Kenapa napasmu tersengal-sengal dan suaramu bergetar?" Jantungku serasa mau meledak mendengar pertanyaan Baskara. Suaranya begitu wajar, tetapi kini di telingaku, setiap intonasinya terdengar seperti belati yang mengancam leherku. Bima masih dalam posisi miring di kursi rodanya, tetapi matanya yang sebelah kiri sedikit melotot ke arahku, seolah mengirimkan sinyal bahaya. "Tidak apa-apa. Aku baru saja lari dari kamar mandi, Mas." Aku berbohong, otakku berputar kencang mencari alasan paling masuk akal. Aku dengar seperti ada suara kaca pecah. Sepertinya kucing tetangga masuk lewat jendela dapur. Hening sejenak di seberang sana. Aku bisa mendengar napas Baskara yang tertahan. "Percayakah dia? Kucing?" Suaranya terdengar sedikit kecewa. "Tapi bukankah semua jendela sudah kututup rapat? Bagaimana bisa kucing masuk? Kamu membuka jendela, Anissa?" Pertanyaan itu adalah jebakan. Jika aku bilang jendela terbuka, ia akan tahu gasnya sudah buyar. Jika aku bilang tertutup, ia akan curiga kenapa aku tidak keracunan. "Oh, sepertinya tidak tertutup rapat, Mas. Mungkin sedikit terbuka karena angin," jawabku cepat, berusaha terdengar sepolos Anissa yang ia kenal. "Tapi sudah kututup lagi. Jangan khawatir." "Oh, begitu?" jawabnya perlahan. "Ya sudah, istirahat saja. Jangan lupa periksa gas, ya. Perasaanku tidak enak. Siapa tahu ada yang bocor, kamu kan kadang tidak bisa mencium bau kalau sedang pilek." Ia sedang menanam alibinya. Jika polisi menemukan mayatku yang hangus, ia akan bersaksi bahwa ia sudah memperingatkanku lewat telepon, tetapi karena kelalaianku. "Iya, Mas. Semuanya aman. Kamu fokus kerja saja," kataku dengan bibir bergetar menahan mual. "Aku sayang kamu, Anissa." "Aku juga sayang kamu, Mas." Panggilan berakhir. Ponsel itu terlepas dari tanganku, jatuh ke karpet dengan bunyi gedebuk pelan. Kakiku lemas. Aku terduduk di lantai, memeluk lutut, dan mulai menangis tanpa suara. "Berhenti menangis, Bu." Suara Bima kembali terdengar tegas. Ia menegakkan kepalanya dan menyeka bekas air liur palsu dengan punggung tangannya. Ia menarik kursi rodanya mendekat dan menepuk bahuku. Nada bicaranya tadi seperti orang yang kecewa rencananya gagal. Aku menepis tangannya dengan kasar. Emosiku tidak stabil karena siok. "Hentikan, Bima. Jangan bicara seperti itu tentang ayahmu. Mungkin katupnya memang sudah tua. Mungkin kamu salah sangka soal ibumu. Baskara itu orang baik. Dia menyelamatkanku dari panti asuhan, memberiku kehidupan baru. Dia menyelamatkanmu dari sana karena kamu yatim piatu, Bu. Tidak ada kerabat yang akan mencarimu jika kamu mati,
tembak Bima tiba-tiba. Suara anak itu menggema di ruang tamu yang luas, menenggelamkan isak tangisku. Bima menatapku dengan ekspresi lelah yang dalam. Menurut ibu, kenapa dia melarang ibu berteman dengan tetangga atau punya sahabat? Kenapa dia benci kalau ibu pergi ke acara reuni? Kenapa sebulan sebelum menikah denganmu, dia memecat semua asisten rumah tangga? Aku terdiam. Untuk semua pertanyaan itu, Baskara selalu punya jawaban yang ia berikan padaku. Aku ingin menjaga privasi kita, sayang. Aku ingin menikmati waktu kita berdua. Dulu, itu terdengar romantis. Sekarang, itu terdengar seperti isolasi di penjara. Masih menyangkal, ya. Bima merogoh saku celana pendeknya. Saku yang kukira hanya berisi sapu tangan. Ia mengeluarkan sebuah benda hitam kecil. Sebuah perekam suara digital mini. Selama ayah mengira aku hanya seonggok daging tak bernyawa di kursi roda, dia bebas menelepon di depanku, kata Bima sambil menekan tombol putar. Suara Baskara terdengar jelas dari alat kecil itu. Rekaman itu sepertinya dari beberapa hari yang lalu. Ya, Pak Pengacara. Polis asuransinya sudah aktif, sempurna. Total 10 miliar rupiah, jika meninggal karena kecelakaan domestik, ya. Oke, saya pastikan semuanya siap minggu depan. Saya butuh uang itu segera untuk membayar utang judi. Oh, dia gampang sekali diatur. Sangat lugu dan naif. Duniaku runtuh. Langit-langit rumah mewah itu terasa ambruk menimpaku. Sangat lugu dan naif. Kata-kata itu diucapkan dengan nada merendahkan yang begitu menyakitkan, diiringi tawa lembut yang sama seperti yang kudengar saat kami menonton acara komedi bersama, suami yang kupuja. Pangeran yang kupercaya telah menyelamatkanku, ternyata hanyalah monster yang terlilit utang judi. Rasa mual kembali menyerang, perutku bergejolak. Bukan karena gas, tetapi karena kenyataan kejam yang menghantamku. Dia menyebutku naif, bisikku hampa. Bukan, potong Bima cepat. Ia menggenggam tanganku erat. Tangan kecilnya terasa kasar, jelas karena latihan diam-diam menggerakkan kursi rodanya. Ibu tidak naif, ibu hanya terlalu baik. Dan orang jahat selalu memanfaatkan orang baik. Bima melirik jam dinding. Kita punya masalah baru, Bu, dia curiga. Dia pasti bertanya-tanya kenapa ibu tidak keracunan. Dia pasti sedang mengawasi kita. Mengawasi? Dia kan di jalan tol. Tanyaku bingung, mencoba menguasai diri. Bima menunjuk ke sebuah lemari pajangan kaca yang tinggi di sudut ruangan. Di antara dedaunan dan bunga tanaman hias, sebuah titik kecil berkilauan memantulkan cahaya. Kamera tersembunyi, kata Bima lirih. Dipasang minggu lalu, katanya sensor gerak untuk alarm. Bohong. Itu kamera yang terhubung langsung ke ponselnya. Darahku serasa membeku. Aku refleks hampir menoleh ke arah kamera. Jangan lihat. Seru Bima dengan suara rendah. Ia menarik tanganku, membuatku menunduk. Dia mungkin sedang melihat dari aplikasinya sekarang, mencari tahu kenapa ibu bisa mengangkat telepon. Kalau dia melihatku berdiri atau melihat ibu sehat walafiat, dia akan tahu rencananya gagal total. Lalu kita harus bagaimana? Tanyaku panik. Kita beri dia pertunjukan. Mata Bima berkilat licik. Kita harus membuatnya percaya ibu sedang sekarat perlahan. Biar dia merasa menang, jadi dia tidak akan kembali untuk sementara waktu. Sebelum aku bisa menjawab, ponselku bergetar lagi. Pesan baru. Aku melihat layar dengan gemetar. Dari Baskara. Sayangku Anissa, kamera di ruang tamu gelap. Mati lampu, ya? Coba nyalakan lampu. Aku cuma mau lihat Bima baik-baik saja. Bima membaca pesan itu dari balik bahuku. Wajahnya menegang. Dia menguji kita, bisiknya. Tidak ada mati lampu. Dia mematikan fungsi inframerahnya dari jarak jauh agar layarnya terlihat gelap. Ini pancingan agar ibu bergerak ke depan kamera. Bima menatapku. Lalu, dengan gerakan cepat, ia merobek sedikit kerah kemejanya sendiri, agar terlihat berantakan. Bu, tampar pipiku, perintahnya. Tampar aku, lalu jatuhlah ke sofa. Berpura-puralah ibu sangat pusing karena gas, dan tidak bisa mengendalikan emosi. Teriak padaku di depan kamera itu. Sekarang, tanganku terangkat di udara.
beban moral yang membuat tulangku ngilu bergetar di bibirku. Di depanku, Bima membusungkan dadanya. Matanya menantang, sekaligus memohon. "Lakukan, Bu. Kalau tidak sekarang, kita mati," katanya lirih. Aku memejamkan mata, menggigit bibirku hingga nyaris berdarah, dan mengayunkan tanganku. Suara tamparan menggema di ruangan yang sunyi. Telapak tanganku terasa panas, tetapi hatiku lebih sakit. Wajah Bima berpaling ke samping. Pipinya langsung memerah. Seketika, Bima mengubah ekspresinya. Mulutnya terbuka lebar, dan erangan tercekik yang menyayat hati dan menyedihkan keluar dari tenggorokannya. Air mata palsu, atau mungkin air mata sungguhan karena rasa sakit, mengalir di pipinya. Ia kembali menjadi anak cacat yang malang. Aku langsung masuk ke dalam peranku. Aku menggunakan pusing yang nyata akibat gas sebagai dasar aktingku. Aku berteriak histeris, meluapkan semua kengerian dan amarahku. "Diam, Bima, diam!" teriakku sambil memegangi kepala. Aku berjalan terhuyung-huyung di depan lemari pajangan tempat kamera tersembunyi. Kepalaku sakit. Gara-gara kamu, gara-gara bau ini, aku bisa gila. Aku ambruk ke sofa, meronta-ronta gelisah, memukuli bantal. "Baskara, Baskara, tolong. Kepalaku mau pecah," kataku dengan suara parau, cukup keras agar bisa ditangkap oleh mikrofon kamera. Beberapa detik yang menyiksa berlalu. Ponselku di atas meja bergetar. Aku meraihnya dengan napas terengah-engah. Pesan dari suamiku sayang. "Anissa, ada apa? Aku lihat dari kamera kamu teriak-teriak. Kalau sakit dan pusing, tidur saja di sofa. Jangan marahi Bima, kasihan dia kaget. Jangan buka jendela, ya? Siapa tahu ada orang jahat di luar. Aku akan segera pulang, Anissa." Tapi jalanan macet. Aku membaca pesan itu dengan tangan gemetar. Ia melihatnya. Ia melihat drama itu. Dan yang paling menakutkan, ia menyuruhku tidur dan tidak membuka pintu. Sebuah perintah halus agar aku terus menghirup sisa gas beracun sampai mati. Bima, yang masih terisak di kursi rodanya, perlahan berhenti menangis saat melihatku meletakkan ponsel. Ia memberi isyarat dengan matanya, menunjuk ke arah kiri. Aku mengikuti pandangannya. Ia menunjuk ke koridor yang menuju dapur kotor dan kamar mandi staf yang sudah lama tidak kami gunakan. "Tempat aman," bisik Bima tanpa suara. Aku mengangguk sedikit. Masih dalam akting, aku bangkit. "Aku mau muntah," erangku keras. "Minggir, Bima." Aku berlari ke koridor belakang, keluar dari jangkauan kamera ruang tamu. Begitu sampai di pintu kamar mandi staf yang kecil dan pengap, Bima sudah menyusul, mendorong kursi rodanya dengan kecepatan penuh. Kami berdua masuk, dan Bima mengunci pintu dari dalam. Di ruangan seluas 2 meter persegi yang berbau kapur barus itu, topeng kami akhirnya terlepas. Aku merosot di samping bak mandi yang kering, menangis tanpa henti dan tanpa suara. "Maafkan Ibu, Bima. Maaf sudah menamparmu." Bima mengabaikan permintaan maafku. Ia sibuk mengeluarkan sebuah tablet tipis dari kompartemen tersembunyi di sandaran kursi rodanya, yang jelas-jelas ia modifikasi sendiri. Jari-jari kecilnya menari lincah di atas layar. "Simpan air matamu, Bu," katanya dingin, meskipun pipinya masih memerah karena tamparanku. "Nanti akan berguna. Sekarang, lihat ini." Bima menyodorkan tablet itu ke wajahku. Aku meretas cloud dan chat ayah sebulan yang lalu. Aku tahu dia merencanakan sesuatu, tapi baru hari ini aku dapat buktinya. Dia melakukan kesalahan fatal, tidak mematikan sinkronisasi data di tablet tua ini. Layar menunjukkan sebuah aplikasi pesan, bukan percakapan dengan klien atau kolega. Itu adalah percakapan intens dengan kontak bernama Riana Interior Design. Mataku menelusuri tulisan-tulisan itu, setiap kata menghantam dadaku lebih keras dari palu godam. "Baskara. Katup gas sudah kulonggarkan. Si bodoh itu terperangkap, dan aku sekarang pura-pura berangkat dinas. 10,05. Riana. Pasti berhasil kan, sayang? Kalau gagal, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi untuk jadi jandamu, tahu? Tiket pesawat ke Paris minggu depan sudah kupesan. 10:06 分. Baskara. Tenang saja, sayang." Anissa itu naif,
tidak akan curiga apa-apa. Kalau dia tidak mati karena gas, nanti lilin aromaterapi yang kutaruh di meja samping sofa akan sengaja kutabrak saat aku menemukannya pingsan. Rumahnya akan jadi abu, dan kita bisa mengambil asuransi dan menikah di Eropa. Anissa, bye-bye. 10:08 分. Riana, jahat sekali kamu, tapi aku suka. I love you, calon suamiku yang miliarder. 10,9. Baskara, love you more. Tunggu saja. 1 jam lagi pasti jadi berita utama. 10:10. Di bawah percakapan itu, ada foto yang baru saja dikirim oleh Riana. Sebuah tes pack dengan 2 garis merah. Riana, bonus untukmu sayang. Junior kita sedang dalam perjalanan. 10-15. Duniaku benar-benar gelap. 2 tahun cintaku, pengabdianku, ketulusanku merawat anaknya, semua dibalas dengan rencana pembunuhan sekejam ini. Ia tidak hanya ingin membunuhku demi uang, tetapi juga untuk menggantikanku dengan wanita lain dan anak baru mereka. Dan ia menyebut putranya sendiri si bodoh. Rasa sesak di dadaku bukan lagi kesedihan. Itu telah berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang panas, membara, dan tajam. Aku menatap layar, menanamkan setiap kata terkutuk itu ke dalam ingatanku. Air mataku berhenti. Napasku yang tadinya tersengal kini menjadi tenang, tetapi berat dan dalam. Bu, panggil Bima lirih, mungkin terkejut dengan perubahan ekspresiku yang tiba-tiba. Aku berbalik untuk melihat anak tiriku. Anissa yang manis dan lemah tidak ada lagi. Anissa yang penurut sudah tiada. Bima, suaraku rendah, bergetar bukan karena takut, tetapi karena tekad balas dendam yang dingin. Tablet ini bisa merekam kita sekarang? Bima mengangguk bingung. Bisa? Kenapa? Rekam aku, perintahku. Aku menyeka sisa air mataku dengan kasar. Ya, kita tidak akan kabur, dan kita juga tidak akan lari. Aku mengepalkan tanganku begitu erat hingga kuku-kuku menancap di telapak tanganku. Dia ingin melihat rumah ini terbakar. Baik, kita akan tunjukkan padanya api yang sesungguhnya. Keluar dari kamar mandi kecil itu seperti kembali ke medan perang tanpa senjata. Bau gas sudah hampir hilang berkat jendela yang terbuka, tetapi bau pengkhianatan kini meresap di setiap sudut rumah. Ingat, Bu, bisik Bima sambil menarik ujung lengan blusku dengan lembut. Ibu bukan Anissa yang tegar. Ibu adalah Anissa yang pusing, setengah sadar, dan keracunan gas. Buat matamu sayu, jangan tatap kamera lurus-lurus. Aku mengangguk lemah. Dengan langkah terhuyung-huyung, aku kembali ke panggung tragedi kami, sofa ruang tamu. Aku mengacak-acak rambutku, menempelkan beberapa helai di pipiku yang berkeringat. Wajahku sudah pucat tanpa perlu riasan. Sasnanjeda suamiku mencoba membunuhku sudah cukup untuk membuat darahku surut. Begitu aku ambruk di sofa, ponsel di atas meja bergetar panjang. Nada dering khusus yang dulu membuatku tersenyum, kini terdengar seperti sirene kematian. Panggilan video dari suamiku sayang. Ia ingin memastikan, aku ketakutan. Angkat, perintah Bima. Ia langsung memposisikan kursi rodanya tepat di belakangku, kembali menjadi boneka yang hancur. Tanganku bergetar hebat saat menekan ikon kamera hijau, wajah Baskara muncul di layar. Ia berada di dalam mobil, latar belakang jalan tol bergerak cepat, wajahnya. Ya Tuhan, wajahnya masih sama tampannya, dihiasi senyum khawatir yang sangat meyakinkan. Jika aku tidak membaca pesannya dengan Riana, aku pasti akan luluh melihat ekspresinya. Ya Tuhan, Anissa, kamu pucat sekali, serunya begitu melihatku di layar. Suaranya terdengar kaget, tetapi mataku yang kini terbuka bisa menangkap kilatan antisipasi dalam tatapannya. Aku menelan ludah yang terasa pahit. Baskara. Rintihku dengan suara serak. Aku tidak tahan lagi. Pusing sekali. Aku mau muntah. Ada apa? Apa masih bau gas? Tanyanya cepat. Bau itu berputar-putar di kepalaku, jawabku lirih, memejamkan mata agar tidak perlu melihat layar. Aku hanya ingin tidur. Mengantuk sekali. Sudut bibir Baskara bergerak sedikit. Senyum yang nyaris tak terlihat, tapi aku melihatnya. Ia senang.
Ia mengira kantuk adalah tanda hipoksia, kekurangan oksigen fatal sebelum kematian. "Oh, Anissa, jangan paksakan diri untuk bangun," katanya dengan suara selembut sutra. "Mungkin kamu hanya butuh istirahat panjang. Tidur saja di sofa, ya? Jangan bergerak. Nanti juga baikan. Istirahat panjang." Ia menyuruhku tidur selamanya. Tapi aku sedikit menggeser kamera ponsel, menunjukkan Bima yang terkulai dengan mata kehilangan fokus dan mulut setengah terbuka. Tapi Bima belum makan. "Ah, tidak apa-apa," potong Baskara kasar. Suaranya sedikit lebih keras dan tidak sabar. "Bima itu kuat. Dia bisa tahan kalau lapar sebentar. Yang penting itu kamu. Tidurlah, Anissa. Istirahatlah untukku." Ya, setetes air mata mengalir di pipiku. Bukan akting. Itu adalah air mata kesakitan melihat pria yang pernah berjanji sehidup semati kini memohonku untuk menerima kematian demi kekasihnya yang sedang hamil. "Baiklah. Aku tidur, Mas." Bisikku pasrah. "Bagus. Aku sayang sekali padamu. Mimpi indah, Anissa," katanya. Selamat tidurnya adalah ucapan selamat tinggalnya. Kemenangan. Panggilan berakhir. Begitu layar menjadi gelap, sisa kekuatanku runtuh. Aku melempar ponsel ke bantal dan berlari ke wastafel dapur. Aku memuntahkan cairan bening yang pahit, tubuhku kejang hebat. Aku mual. Merasa kotor karena pernah disentuh oleh tangan yang merencanakan pembunuhan ini. Depresi yang gelap dan pekat menyelimutiku. Aku terperangkap di rumah raksasa ini hanya dengan seorang anak kecil, melawan monster yang memegang semua kunci. Bagaimana jika rencana kami gagal? Bagaimana jika ia punya rencana cadangan? Bagaimana jika malam ini adalah malam terakhir dalam hidupku? Aku merosot ke lantai dapur, memeluk lututku. Isak keputusasaan mulai keluar dari tenggorokanku. Cukup mengasihani dirinya, suara Bima terdengar lagi. Kali ini bukan memerintah, tetapi dengan nada dingin dan realistis. Roda kursi rodanya berderit mendekat. Ibu bisa menangis sepuasnya saat dia membusuk di penjara. "Sekarang, bangun." Aku menatap Bima dengan mata kabur. "Aku takut, Bima. Dia suamiku, bagaimana bisa?" "Kenapa?" "Karena dia sampah," jawab Bima belak-belakan. Ia kembali mengotak-atik tabletnya. Jari-jari mungilnya meluncur cepat di atas layar. Aku melacak lokasi mobilnya dengan aplikasi navigasi. Seharusnya dia sudah jauh sekarang. Menuju arah Surabaya. Percaya. Dia pikir aku akan tidur? Ya, sepertinya begitu. Tiba-tiba, jari Bima berhenti. Matanya membelalak, wajahnya yang tadinya tenang menjadi tegang dan pucat. "Bima, ada apa?" tanyaku, merasakan udara menjadi berat dan pekat. Bima menelan ludah. Ia mengangkat tabletnya, menunjukkan peta digital dengan titik merah yang berkedip. "Bu," suaranya bergetar untuk pertama kalinya. "Titik ini mobil ayah." Aku menyipitkan mata. "Jadi, dia sudah jauh, kan?" "Tidak." Bima menggeleng perlahan. Ia menatapku dengan ngeri. Dia baru saja keluar di pintu tol pertama. Dan sekarang, titiknya berbalik arah. Dia kembali ke sini. Jantungku berhenti berdetak sesaat. "Dia tahu." Bisik Bima. "Sesuatu dalam aktingmu tidak meyakinkannya. Atau mungkin dia melihat pantulan jendela yang sedikit terbuka di belakangmu saat video call." "Dia tidak akan ke Surabaya." Bima melirik jam dinding, lalu menatapku. "Dia akan sampai di sini dalam 20 menit. Dan saat dia tiba dan mendapati kita masih hidup tanpa ada kebakaran, dia tidak akan menggunakan gas lagi. Dia akan menghabisi kita dengan tangannya sendiri." 20 menit, aku menjerit dalam bisikan. Adrenalin mengalir ke kakiku yang lemas. "Kita harus kabur, Bima. Kita harus keluar dari sini sekarang." Melompati halaman belakang, atau berteriak ke pos satpam. "Tidak ada gunanya, Bu," seru Bima, menarikku dari kepanikan butaku. Pos satpam jaraknya 1 kilometer. Tembok halaman belakang tinggi dan dipasangi kawat berduri. Dan gerbang depan? Lupa. Dia menguncinya dengan rantai baja. Kita terperangkap.
Jadi kita menyerah dan membiarkannya membunuh kita? Tanyaku putus asa. Bima menggeleng. Wajah anak itu mengeras. Tatapannya bukan lagi tatapan anak kecil, melainkan tatapan seorang prajurit yang terpojok. Tidak. Kita tidak akan lari, kita akan menyambutnya. Bima dengan cepat memutar kursi rodanya ke lemari di bawah televisi. Bantu aku pindahkan ini, Bu. Cepat. Aku tidak bertanya. Aku menggunakan sisa tenagaku untuk mendorong perabotan jati yang berat itu. Di belakangnya, di dinding, ada sebuah lubang ventilasi rendah dengan sekrup yang longgar. Lepaskan teralinya, perintah Bima. Aku mencabut terali logam itu. Di dalamnya ada kotak pancing tua milik Baskara, yang kukira sudah hilang tahun lalu. Untuk kejutan kecil, gumam Bima sambil membuka kotak itu. Aku membelalakan mata melihat isinya. Tidak ada kail atau senar pancing. Kotak itu berisi barang-barang yang dikumpulkan Bima secara diam-diam. Palu kecil, pisau berkarat, botol parfum berisi campuran cabai buatan sendiri, dan yang paling mengejutkan, sebuah taser portabel. Dari mana kamu dapat ini? Bisikku ngeri. Punya ayah. Dia beli untuk pertahanan diri di mobil. Aku curi 6 bulan lalu saat dia mabuk, dia pikir hilang di mobil barunya. Bima menjelaskan dengan cepat sambil memeriksa daya taser itu. Suara percikan listrik biru beze terdengar menakutkan sekaligus melegakan. Baterainya penuh. Bima menyerahkan taser itu padaku. Pegang ini, Bu. Ini satu-satunya kesempatanmu. Saat dia mendekat, jangan ragu. Tekan terus tombolnya sampai dia jatuh. Aku memegang benda dingin itu dengan tangan gemetar. Membayangkan harus menyakiti suamiku sendiri, pria yang setiap malam memelukku, membuatku mual. Tetapi saat aku teringat pesannya yang ingin membakar kami hidup-hidup, keraguanku lenyap. Sekarang, dengarkan rencananya, Bima menatapku lekat. Kita tidak bisa menyerangnya terang-terangan. Ada kamera di ruang tamu. Dia pasti akan memeriksa rekamannya begitu masuk untuk tahu di mana kita berada. Jadi, kita akan bersembunyi di titik buta. Kamar mandi staf terlalu sempit. Kita akan bersembunyi di gudang makanan di bawah tangga. Gelap, sempit, dan yang terpenting, di luar sudut pandang kamera. Bagaimana kalau dia tidak ke sana? Senyum Bima licik. Karena aku akan menjatuhkan kursi rodaku di depan pintu gudang. Dia akan mengira aku jatuh dan masuk ke sana, atau kamu membawaku bersembunyi di sana. Rencananya cerdik dan gila. Kami bergerak cepat seperti pasukan khusus. Kami merapikan sedikit kekacauan di ruang tamu agar terlihat normal. Bima melompat dari kursi rodanya dengan susah payah. Kami menjatuhkan kursi roda kosong itu di depan pintu gudang yang setengah terbuka, menciptakan ilusi kepanikan. Aku dan Bima masuk ke dalam kegelapan. Kami berjongkok di belakang meja preparasi tengah, di antara kardus-kardus makanan. Napasku tersengal. Bima menggenggam tanganku erat. Telapak tangannya dingin. 5 menit berlalu. Sunyi. 10 menit. Hanya suara TikTok jam dinding yang bergema seperti bom waktu. 15 menit. Suara ban mobil di atas kerikil jalan masuk. Jantungku serasa mau meledak. Dia tiba. Mesin mobil dimatikan. Hening. Lalu, suara logam beradu dengan logam. Rantai di gerbang dibuka. Ia tidak membunyikan klakson. Tidak memanggil namaku. Ia masuk seperti pencuri ke rumahnya sendiri. Pintu depan terbuka perlahan. Suara langkah kaki di lantai marmer. Tap tap tap. Suara sepatu kulit mahalnya yang biasa ku dengar, kini terdengar seperti langkah algojo. Anissa? Panggilnya. Suaranya tenang dan dingin. Kekhawatiran saat menelepon tadi sudah lenyap. Anissa? Tidak ada jawaban. Rumah itu sunyi. Ia melangkah lebih dalam. Dari celah di bawah meja gudang, aku bisa melihat bayangan kakinya bergerak ke arah ruang tamu. Ia berhenti. Mungkin sedang melihat sekeliling. Sialan, umpatnya lirih. Baunya sudah hilang. Ia menyadari jendela terbuka. Bayangannya bergerak lagi. Ia berjalan ke arah kursi roda yang jatuh di depan tempat persembunyian kami. Ia berhenti tepat di depan pintu gudang. Jarak kami hanya beberapa sentimeter, dipisahkan oleh pintu tipis dan satu meja dapur. Aku mencengkeram taser dengan sekuat tenaga,
keringat dingin mengalir di dahiku. Main petak umpet, ya? Ia tertawa. Tawa tanpa emosi. Aku tahu kalian belum mati, Anissa dan Bima. Gasnya kurang banyak rupanya. Tiba-tiba, benda berat dan logam jatuh ke lantai dengan bunyi gedebuk yang keras. Aku mengintip sedikit. Di tangan kanannya bukan lagi tas kerja. Ia memegang kunci roda panjang berbentuk salib yang berkilauan di bawah cahaya. Ia tidak datang untuk menolong. Ia datang untuk memastikan tidak ada saksi yang tersisa. Baskara melangkah maju. Ia menendang kursi roda Bima hingga terlempar menabrak dinding. Anak sialan tak berguna, gumamnya sambil melangkah masuk ke area dapur. Sekarang, biar ayah yang memberimu obat tidur abadi. Ia berada 2 langkah dari kami. Punggungnya menghadap kami, sedang memeriksa rak-rak. Bima menyikutku. Sekarang, aku menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan semua keberanian yang tersisa dari seorang istri yang dikhianati, dan seorang ibu yang melindungi anaknya. Aku bangkit dari persembunyian. Taser di tangan kananku menyala dengan suara bezes yang tajam. Di sini, Baskara, teriakku. Baskara berbalik, matanya membelalak kaget. Kunci roda di tangannya terangkat, tetapi sebelum ia bisa mengayunkannya, aku menerjangnya. Suara bzz yang tajam dan mengerikan memenuhi dapur, diikuti oleh jeritan kesakitan yang tidak mungkin keluar dari mulutku. Taser itu menempel di leher Baskara. Tubuh pria gagah itu kejang hebat. Matanya memutih, urat-urat di lehernya menonjol, dan kunci roda yang ia pegang jatuh ke lantai dengan bunyi dentang yang keras. Baskara ambruk seperti pohon yang ditebang, tubuhnya menghantam lantai dengan bunyi tumpul yang menyakitkan. Aku terengah-engah, mundur selangkah. Tanganku gemetar hebat hingga nyaris menjatuhkan senjata itu. Aku menatap tubuh suamiku yang masih kejang dan mengerang lemah. Maaf mas, bisikku refleks. Kebiasaan lama sebagai istri penurut dan bodoh masih melekat. Aku merasa bersalah telah menyakitinya. Jangan minta maaf. Lakukan sekali lagi, Bu. Sampai dia pingsan. Teriak Bima dari belakangku. Teriakan Bima menyadarkanku, tetapi terlambat sepersekian detik. Saat aku hendak maju untuk memberikan kejutan kedua, tangan Baskara bergerak secepat kilat dan mencengkeram pergelangan kakiku. Cengkeramannya seperti belenggu baja. Dasar jalang. Ia menggeram dengan suara serak dan mengerikan. Baskara menarik kakiku, menyeretku. Aku kehilangan keseimbangan dan jatuh ke belakang. Bagian belakang kepalaku terbentur lantai keramik. Penglihatanku dipenuhi bintang-bintang. Taser itu terlempar, jauh dari jangkauanku. Baskara terhuyung-huyung mencoba bangkit, wajahnya merah padam karena amarah. Matanya menatapku dengan niat membunuh yang murni. Mati kau, Anissa. Aku memejamkan mata, mengangkat tangan untuk melindungi diri dari serangan yang tak terhindarkan. Tiba-tiba, terdengar suara cairan disemprotkan, diikuti oleh bau pedas yang langsung memenuhi udara. Ark, mataku. Baskara berteriak histeris, melepaskan pergelangan kakiku, dan berguling-guling di lantai sambil memegangi wajahnya. Dan di sanalah Bima, memegang botol parfum berisi campuran air dan cabai, tanpa ampun menyemprotkannya ke wajah ayahnya, menekan tombolnya berulang kali, lari, bau, ke lantai atas, cepat, perintah Bima. Aku tidak membuang waktu sedetik pun. Adrenalin mengalahkan rasa sakit di kepalaku. Aku bangkit, meraih tangan mungil Bima, dan berlari keluar dari dapur. Kami menaiki tangga spiral yang megah dengan tergesa-gesa. Di belakang kami, Baskara meraung seperti binatang yang terluka, buta sementara, menabrak perabotan dan kursi. Akan kubunuh kalian. Kukabik-kabik kalian berdua. Ancamannya menggema di seluruh rumah. Kami sampai di lantai 2 dan langsung menuju kamar tidur utama. Ruangan yang menjadi saksi bisu kebahagiaan palsuku. Aku membanting pintu jati yang berat itu dan memasang kunci ganda. Tidak puas, aku menyeret lemari rias yang berat untuk memblokir pintu. Napas kami yang terengah-engah menggema di ruangan yang sunyi. Aku bersandar di tempat tidur dan merosot ke lantai. Tubuhku gemetar tak terkendali. Rasa takut kembali datang, kali ini lebih hebat. Kami terperangkap. Jendela di kamar ini memiliki terali besi permanen. Satu-satunya jalan keluar adalah pintu yang baru saja kami barikade.
dan di balik pintu itu, ada monster yang marah. Kita akan mati, Bima. Kita akan mati, kataku parau, memeluk lututku. Dia akan mendobrak pintu. Dia akan membunuh kita pelan-pelan. Dan Bima berjalan tertatih-tatih mendekat. Kaki mungilnya lecet karena berlari tanpa alas kaki. Ia tidak menangis. Ia menatapku dengan serius. Menyerah? Tanyanya dingin. Kita tidak punya senjata lagi. Tasernya tertinggal di bawah, isakku. Bima menarik napas dalam-dalam dan melakukan sesuatu yang membuatku membeku. Ia menamparku. Tidak keras, tetapi cukup untuk membuatku kaget dan berhenti menangis. Lihat aku, Bu, serunya. Lihat aku. Aku menatap mata anak 10 tahun itu. Mata yang menyimpan dendam bertahun-tahun atas kematian ibunya. Anissa seharusnya sudah mati di dapur. Jika ibu masih wanita lemah yang menunggunya dengan pasrah, kita akan mati malam ini. Ayah tidak akan berhenti. Dia sudah melihat kakiku normal. Dia sudah tahu ibu tahu rencananya, tidak ada jalan kembali. Bima menunjuk ke pintu yang dibarikade. Di balik pintu itu bukan lagi suamimu, itu orang asing yang menginginkan uangmu, pria yang menyebutmu naif di depan kekasihnya. Apa ibu akan membiarkan dirimu disebut naif, dibiarkan terbakar seperti sampah? Kata-katanya menyulut sesuatu di dalam diriku. Rasa takut sedingin es perlahan berubah menjadi kobaran api yang panas. Bayangan obrolan Baskara dan Riana kembali muncul di benakku. Anissa itu naif, sangat lugu dan naif. Aku perlahan bangkit, menyeka air mata dengan punggung tanganku. Kali ini, dengan gerakan kasar dan tegas, aku berjalan ke cermin besar di lemari pakaian. Aku melihat pantulanku. Rambut acak-acakan, lecet di pipi, blus robek di bahu. Tapi mataku tidak lagi sayu. Aku bukan lagi Anissa si yatim piatu yang haus cinta. Aku bukan lagi istri penurut yang tertipu oleh kata-kata manis. Aku berbalik menghadap Bima. Kamu benar. Anissa yang dulu sudah mati oleh gas itu. Aku berjalan ke brankas kecil yang tertanam di dinding di balik sebuah lukisan. Bima, ingat kombinasi angkanya? Tanggal pernikahan ayahmu dan ibu kandungmu, tanyaku tenang. Bima mengangguk bingung. Ya. 17 Juli. Baskara itu sentimental, meskipun dia sampah. Dia tidak akan pernah mengubahnya karena malas menghafal kombinasi baru. Kataku sambil memutar kombinasi digital. Klik. Pintu brankas terbuka. Di dalamnya ada revolver tua peninggalan kakek Baskara dan sekotak peluru. Baskara menyimpannya untuk berjaga-jaga, tetapi ia sendiri takut menggunakannya. Aku mengambil benda logam yang berat dan dingin itu. Tanganku tidak lagi gemetar. Dia ingin perang, kan? Gumamku sambil memeriksa silindernya. Penuh. Kita beri dia perang. Tapi tepat saat aku memegang senjata itu dan merasakan secercah harapan kemenangan, hidungku mencium bau yang familiar. Asap. Bukan asap rokok. Melainkan bau kayu dan kain yang terbakar. Bima berlari ke celah pintu. Asap tipis berwarna kelabu mulai merembes masuk. Bu. Suara Bima serak. Dia tidak mencoba mendobrak pintu. Dia membakar tangga. Dia membakar lantai bawah. Dari lantai bawah, terdengar suara teriakan Baskara, tertawa gila di sela-sela batuknya. Keluar, mati terbakar atau keluar, pilihan ada di tangan kalian, tikus-tikus kecil. Panas mulai terasa dari lantai. Kami terperangkap di rumah yang terbakar, dengan seorang psikopat menunggu di satu-satunya jalan keluar di lantai bawah. Aku melihat pistol, melihat Bima, dan terakhir, melihat jendela berterali besi. Bima, panggilku tenang. Ambil selimut tebal dari lemari dan basahi dengan air di kamar mandi. Sekarang, apa yang akan ibu lakukan? Aku menarik pelatuk revolver. Kita tidak akan mati terbakar. Kita akan menembus api itu. Dan jika dia menghalangi jalan kita, aku menatap pintu yang mulai terasa panas. Aku akan meledakkan kepalanya. Panas. Itulah satu-satunya kata yang bisa menggambarkan situasi ini. Udara bukan lagi oksigen, melainkan uap panas yang membakar kulit. Pintu jati yang berat itu panas saat disentuh. Di baliknya, api menjilat-jilat kayu, menuntut untuk masuk. Bima keluar dari kamar mandi,
basah kuyup, menyeret selimut tebal yang sama basahnya. "Pakai ini, Bu," perintah Bima. Suaranya tidak lagi panik, hanya konsentrasi mutlak. "Tutup hidungmu, jangan hirup asapnya." Merangkak. Asap naik ke atas. Udara bersih ada di bawah. Aku mencengkeram gagang revolver dan mengangguk. Aku belum pernah menembakkan pistol seumur hidupku. "Bima," panggilku sebelum kami bergerak. "Jika aku gagal, jika aku tidak bisa menarik pelatuknya, kamu lari dan..." "Jangan khawatir." Bima menatapku, tangannya yang basah menangkup pipiku. "Ibu tidak akan gagal. Bayangkan wajahnya saat dia menyebutmu naif. Bayangkan wajahnya saat dia melonggarkan katup gas itu. Tarik pelatuknya bukan untuk membunuh, tapi untuk bertahan hidup." Aku menarik napas dalam-dalam dan mengangguk tegas. Kami bergerak ke pintu. Sementara Bima menghitung sampai 3, kami mendorong lemari rias, memutar kunci, dan membuka pintu. Hawa panas dan asap hitam pekat langsung menyerbu masuk, mataku perih. Batuk mulai menyerang, tetapi kutahan dengan kain basah yang menutupi hidungku. "Kae lantai," teriak Bima. Kami menjatuhkan diri ke lantai dan merangkak keluar dari kamar. Koridor lantai 2 adalah neraka kecil. Karpet di ujung koridor dekat tangga terbakar. Api menjalar ke wallpaper dinding. Tapi yang paling menakutkan adalah keheningan di lantai bawah. Baskara tidak lagi berteriak. Ia menunggu. Kami merangkak perlahan ke pagar tangga yang menghadap ke ruang tamu. Lantai 1 dipenuhi asap, tetapi api terkonsentrasi di area dapur dan di bawah tangga. Aku mengintip dari sela-sela pagar. Di bawah, di dasar tangga, ada Baskara. Di tengah kepulan asap, ia tidak lagi memegang kunci roda. Kini di tangan kanannya ada sebilah parang besar. Ia menunggu kami, memblokir satu-satunya jalan keluar. "Dia di bawah," bisikku pada Bima. "Membawa parang. Kita tidak bisa turun tangga. Kita akan masuk dalam jangkauan tembaknya." "Tidak," jawab Bima. "Kalau ibu meleset, dia akan menerkam sebelum ibu bisa membidik lagi." Mata Bima dengan cepat memindai sekeliling, menganalisis. Pandangannya terpaku pada lampu gantung kristal raksasa yang tergantung di lobi, tepat di atas posisi Baskara. Rantai lampu gantung itu terpasang pada balok langit-langit di lantai kami, dan kaitnya tersembunyi di dalam sebuah lemari servis kecil di koridor. "Bu," bisik Bima dengan kilatan nakal di matanya. "Kita tidak perlu turun dan melawannya. Kita jatuhkan saja langit ke atasnya." Lemari servis itu hanya berjarak 2 meter. "Terkunci," kataku. "Tidak untukku." Bima mengeluarkan kawat bengkok dari sakunya. "Aku sudah belajar membuka semua kunci di rumah ini sejak umur 8 tahun. Bima merangkak ke lemari. Asap semakin tebal. Aku terus mengawasi Baskara, mengarahkan pistol ke bawah. Tanganku gemetar. Terdengar bunyi klik pelan. Pintu lemari terbuka. Di dalamnya, penopang rantai yang menahan lampu gantung seberat 50 kg itu terpasang pada baut dengan mur besar. "Murnya berkarat," gumam Bima. "Butuh alat." Aku hendak menyerahkan pistol dengan gagang kayunya yang keras. "Tidak, ibu tetap awasi. Tembak kalau dia melihatku." Bima mengambil sebuah ornamen kecil dari konsol dan mulai memukul mur itu. Tang, tang. Suara logam menggema ke lantai bawah. Baskara mendongak. "Oi, oi, tikus-tikus kecil, mau renovasi sebelum mati?" serunya dengan suara serak. "Apa yang kalian lakukan di sana?" Baskara mulai naik. 1 anak tangga, 2 anak tangga. "Bima, dia naik." Teriakku panik. Sedikit lagi. Bima memukul mur itu dengan sekuat tenaga. Tang. Baskara mempercepat langkahnya. Wajahnya adalah topeng kengerian. Luka bakar ringan, mata bengkak, dan senyum seorang psikopat. Parangnya berkilauan di bawah cahaya. "Ayah datang, Bima, Anissa," katanya seperti bernyanyi. "Ia hanya berjarak 5 meter dari kami. Tidak ada pilihan lain." Aku bangkit dan membidik lurus ke dadanya. "Berhenti," teriakku. Baskara berhenti, melihat pistol itu, dan mulai tertawa. "Aku akan menembak." Ia menggeleng. "Anissa, kamu, yang bahkan gemetar memegang pisau dapur, punya nyali untuk menarik pelatuk itu?"
Itu pistol tua. Butuh kekuatan untuk menarik pelatuknya. Jari-jarimu akan patah sebelum pelurunya keluar. Ia maju lagi. Ia menggunakan perang psikologis terakhirnya. Sial. Tanganku memang gemetar. Keraguan menyelimutiku. Bima, cepat. Teriakku. Lepas. Teriak Bima bersamaan dengan suara klang yang keras. Bukan suara tembakan. Itu adalah suara baut logam yang patah. Rantai yang menahan lampu gantung itu terlepas. Baskara membelalakan mata dan mendongak. Gravitasi mengambil alih. Lampu gantung kristal raksasa itu jatuh bebas. Karena ia sudah berada di tengah tangga, ia tidak tertimpa langsung, tetapi lampu itu menghantam dasar tangga dengan ledakan kaca yang memekakan telinga, pecahan tajam beterbangan. Benturan itu mengguncang tangga kayu yang sudah rapuh karena api. Strukturnya tidak kuat. Krak, bagian tangga tempat Baskara berdiri runtuh, kayu yang terbakar ambruk, dan Baskara jatuh melalui lubang itu ke puing-puing yang membara di bawah. Jeritannya tajam, diikuti oleh suara tubuhnya yang menghantam puing-puing yang terbakar. Aku menatap lubang tangga yang berasap dengan kaku. Kita berhasil? Bisikku tak percaya. Belum, kata Bima sambil menarik tanganku. Tangga runtuh. Kita terperangkap, dan api terus naik. Benar. Runtuhan itu mengubah aliran udara, dan kini asap mengepul lebih kuat melalui lubang itu. Kami tidak bisa turun. Terisolasi total. Tiba-tiba, dari ujung koridor yang berlawanan, arah balkon belakang yang tidak pernah kami pertimbangkan, terdengar suara kaca pecah dari luar. Lalu, suara asing yang tegas dan rendah terdengar. Polisi. Jangan bergerak. Aku berbalik kaget, tetapi yang kurasakan bukan lega, melainkan takut. Polisi sungguhan atau anak buah Baskara? Sosok yang melompat masuk dari jendela balkon tidak berseragam. Ia mengenakan jaket kulit hitam, masker, dan membawa senapan serbu. Ia membidik lurus ke arahku. Letakkan senjatanya, Bu, sekarang. Jangan tembak. Tolong kami. Teriakan Bima memecah ketegangan. Pria berjaket kulit itu sedikit menurunkan senapannya. Matanya yang tajam menatap Bima, lalu ke arahku. Ia mengangkat tangan dan menunjukkan lencana polisi yang tergantung di rantai jaketnya. Kami dari Direktorat Siber Mabes Polri. 10 menit yang lalu, SDR. Bima mengirimkan sinyal darurat dan lokasi real-time ke unit siber kami, kata pria itu. Letakkan senjatanya. Kami di sini untuk menyelamatkan Anda. Lututku lemas. Pistol itu jatuh ke lantai. Ke sini, cepat. Langit-langit akan runtuh. Perintah petugas itu. Ia berlari ke arah kami, menggendong Bima, dan menarik lenganku. Kami berlari keluar ke balkon belakang. Udara malam yang dingin menerpa wajah kami. Di bawah, taman adalah lautan lampu merah dan biru. Mobil pemadam kebakaran, mobil polisi, ambulans. Kami menuruni tangga darurat yang dibentangkan oleh petugas pemadam kebakaran. Begitu kakiku menyentuh rumput, beberapa paramedis berlari ke arah kami, menyelimuti kami dengan selimut hangat. Ada yang terluka, Bu? Tanya seorang perawat sambil memeriksa luka-lukaku. Aku menggeleng, mataku terpaku pada rumah yang terbakar. Dari pintu depan yang membara, sesosok siluet terhuyung-huyung keluar. Baskara. Pakaian mahalnya adalah kain lap hangus yang menempel di kulitnya. Wajah tampannya merah dan melepuh, menghitam di beberapa bagian. Ia tampak seperti mayat hidup. Anissa, teriakannya bukan kesakitan, melainkan kemarahan murni. Ia melihatku di samping ambulans. Kegilaan membuat rasa sakit dan puluhan polisi di sekelilingnya tidak berarti apa-apa. Ia berlari tertatih-tatih ke arahku, parang masih tergenggam erat di tangannya. Berhenti. Jatuhkan senjata. Teriak para polisi serempak. Baskara mengabaikan mereka. Matanya yang merah dan bengkak hanya tertuju padaku. Kau menghancurkan segalanya. Uang asuransiku, hidupku, raungnya di depan puluhan saksi. Seharusnya kau mati saja dengan tenang. Mati terbakar bersama anak sialan itu. Para tetangga menjerit ngeri mendengar pengakuannya. Situasi menjadi kacau. Bima, yang sedang duduk di ambulans, tiba-tiba melompat turun. Tidak ada lagi akting. Dengan langkah tegas,
Ia menerobos garis polisi dan berdiri di depanku, merentangkan lengan mungilnya untuk melindungiku. Baskara berhenti di tempat, terkejut melihat pemandangan itu. "Kau," suara Baskara serak. "Kau bisa jalan?" Bima mengangkat dagunya, menatap ayahnya. Bukan dengan ketakutan, tetapi dengan penghinaan yang dalam. "Ya, Ayah, aku bisa jalan," Bima menjawab dengan suara jelas dan keras. "Aku juga bisa lari, bisa bicara, dan bisa merekam semua rencana pembunuhanmu." Bima mengangkat tabletnya. Layarnya menyala, terhubung secara nirkabel ke pengeras suara mobil polisi. Rekaman percakapan Baskara dan Riana menggema di seluruh kompleks perumahan. "Anissa itu naif. Kita bisa mengambil asuransi dan menikah di Eropa. Anissa, bye-bye." Semua terdiam. Kengerian terpancar di wajah para tetangga. Baskara memucat di balik luka bakarnya dan mundur selangkah. Rahasianya terbongkar. Untuk pertama kalinya, ia menatapku dengan memohon, "Anissa, sayangku. Itu cuma bercanda." Aku melangkah maju, melewati Bima. Aku menatap lurus ke mata pria yang pernah kucintai. "Jangan panggil aku Anissa," kataku dengan suara sedingin es. "Wanita bodoh yang kau nikahi itu sudah mati di sana. Yang ada di sini adalah saksi yang akan memastikan kau membusuk di penjara seumur hidupmu." Baskara berteriak histeris. Ia mengangkat parangnya lagi, sebuah serangan bunuh diri terakhir ke arahku. Dor, tembakan peringatan polisi menggema di udara, tetapi tenggelam oleh suara ledakan lain yang lebih besar. Duar, tabung gas di dapur, sumber dari semua mimpi buruk ini, akhirnya menyerah pada panas. Ledakan itu mengguncang rumah. Gelombang kejutnya menghantam punggung Baskara, membuatnya jatuh tersungkur di depan kerumunan petugas. Langit-langit runtuh, menembakkan pilar api ke langit malam. Rumah itu hancur. Tamat. Baskara mengerang tak berdaya di tanah. Para petugas mengerumuninya, memborgol pergelangan tangannya yang melepuh dengan borgol dingin. "Baskara Prakasa, Anda ditahan atas tuduhan percobaan pembunuhan, penipuan asuransi, dan kekerasan dalam rumah tangga." Aku mengawasinya dalam diam saat mereka menyeret suamiku seperti binatang ke dalam mobil polisi. Ia menatapku untuk terakhir kalinya. Tatapannya kosong, hancur, dan kalah. Aku tidak berpaling. Aku menatapnya sampai ia menghilang. Tangan kecil menggenggam tanganku. Aku menunduk. Bima tersenyum samar padaku. "Sudah berakhir, Bu," bisiknya. Aku memeluknya erat. "Iya, Nak. Sudah berakhir." Tapi saat mataku memindai kerumunan, pandanganku terpaku pada sebuah sedan merah yang berhenti di pinggir jalan. Dari jendela yang setengah terbuka, aku melihat seorang wanita berkacamata hitam, menatap kami dengan tegang. Tangannya diletakkan di atas perutnya yang membuncit. Riana. Ia melihat semuanya. Dan saat tatapan kami bertemu, ia dengan cepat menaikkan jendelanya dan kabur dari tempat itu. Aku menyipitkan mata. Dosa Baskara sudah terbayar, tetapi urusan kami dengan wanita itu belum selesai. 6 bulan kemudian, suara palu hakim terdengar lebih merdu dari musik apapun. Pengadilan dengan ini menyatakan terdakwa Baskara Prakasa bersalah atas tindak pidana percobaan pembunuhan dan penipuan asuransi. Menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara. Ruang sidang dipenuhi gumaman. Kilatan kamera menyambar ke arah pria yang terduduk lesu di kursi terdakwa. Baskara tidak lagi terlihat seperti pangeran, separuh wajahnya dipenuhi bekas luka. Jalannya pincang parah. Ironisnya, pria yang memalsukan kelumpuhan anaknya kini menjadi cacat sungguhan. Ia menatapku. Matanya yang kalah bertemu dengan mataku. Dalam tatapanku tidak ada kebencian, hanya kehampaan yang dingin. Di sampingku, Bima duduk tegak dengan setelan jas kecilnya. Saat petugas membawa ayahnya pergi, ia menggenggam tanganku erat. Ketika melewati kami, Baskara berhenti. "Anissa," suaranya adalah bisikan yang hancur. "Tolong jaga Bima baik-baik." Aku tersenyum tipis. "Tentu saja, karena aku ibunya. Bukan istri bodoh yang kau kira, tapi ibu kandungnya." Baskara menunduk, dan setetes air mata mengalir di pipinya yang hancur sebelum ia diseret pergi. Saat keluar, kami berpapasan dengan Riana. 2 orang polisi sedang menggiringnya.
Ia mengenakan baju tahanan oranye. Perutnya yang hamil tampak menonjol. Tangannya diborgol. Melihat kami, ia hancur. Mbak Anissa, isaknya, tolong saya. Baskara yang menyuruh saya. Anak ini tidak bersalah. Tolong cabut kesaksian, Mbak. Tolong. Aku menatapnya dari atas ke bawah. Anissa yang dulu mungkin akan merasa kasihan. Tapi aku teringat pesannya, tawanya saat merencanakan kematianku. Aku mendekat dan berbisik di telinganya. Anak itu memang tidak bersalah, Riana. Tapi ibunya adalah monster serakah. Nikmati kehamilanmu di penjara. Dan jangan khawatir, dosa tidak pernah salah alamat. Tiketmu ke Paris mungkin batal, tapi tiket ke Rutan Pondok Bambu pasti masih tersedia. Riana menjerit saat diseret pergi. Sebulan kemudian, angin sore berhembus di teras rumah baru kami, sebuah villa 2 kamar yang sederhana. Di halaman rumput, Bima sedang bermain dengan seekor anak anjing Golden Retriever yang baru kami adopsi. Tawanya adalah energi murni. Lihat! Bu! Serunya sambil melambai. Ia duduk di sampingku. Malam ini kita merayakan apa? Aku mengeluarkan sebuah amplop besar. Di dalamnya ada akta kelahiran baru dan surat putusan adopsiku. Nama Bima tidak lagi menyandang nama keluarga beracun ayahnya. Kini ia memiliki nama baru yang kami pilih bersama. Kita merayakan ini, kataku. Mulai hari ini, kamu secara hukum adalah anakku. Bima Wijaya, Bima menyebutkan nama barunya. Bibirnya bergetar. Anak jenius yang bisa meretas sistem dan membuat senjata rakitan, kembali menjadi anak kecil yang mungil. Ia memelukku dengan sekuat tenaga. Terima kasih, Bu. Terima kasih tidak pernah menyerah padaku. Terima kasih. Isaknya sambil bersandar di pipiku. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Aku mengelus kepalanya. Ibu yang berterima kasih, nak, bisikku. Kamu yang menyelamatkan ibu. Kamu yang membangunkan ibu dari tidur panjang. Ponselku bergetar. Notifikasi berita. Arsitek pelaku percobaan pembunuhan istri, Baskara Prakasa, ditemukan tewas di penjara. Tinggalkan surat wasiat. Aku membeku sejenak. Bima melirik layar. Hening. Aku mematikan layar ponsel dan meletakkannya terbalik di atas meja. Tidak ada air mata, tidak ada kesedihan. Hanya sebuah akhir yang tuntas untuk sebuah bab yang mengerikan. Ayo masuk, Bima. Aku mengulurkan tangan padanya. Ibu lapar. Ibu akan buatkan sayur asem kesukaanmu. Jangan lupa kunci pintunya. Bima menatapku, tersenyum cerah, dan menyambut tanganku. Siap, Bu. Kali ini, tidak akan ada lagi kunci yang rusak di rumah ini. Kami masuk ke dalam rumah yang hangat dan terang, menutup pintu pada masa lalu yang kelam, dan membuka pintu pada kehidupan yang akhirnya benar-benar menjadi milik kami. Terima kasih telah menonton video ini. Beritahu kami di negara mana Anda menonton di kolom komentar. Mohon like dan subscribe-nya.